Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk malam hari yang indah ini, kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Kami rindu untuk memuji muliakan Engkau. Haleluya, Yesus. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, Tuhan menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuruskan hingga lurus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatiku, hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan Yesus, kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang bertata di atas puji-pujian. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami undang hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan, urapan-Mu turun dari surga yang memberkati kami. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan sudah berikan, kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semuanya. Kami boleh ada sebagaimana ada semua karena kasih-Mu. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau berikan kepada kami hikmat. Urapi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam firman-Mu yang kami dengarkan, memberkati kami, memberikan kami damai sejahtera, sukacita dan surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari kita buka firman Tuhan dari Ulangan 6. Ulangan 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya. Bunyi firman Tuhan,
inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, firman Tuhan ini yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel harus dilakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan firman ini harus kita bicarakan, kita ajarkan kepada siapa? Kepada anak-anak kita, kepada keluarga. Pada saat kapan? Pada waktu kita duduk bersama-sama, ya. Waktu kita makan juga boleh kita bicara firman Tuhan. Waktu kita jalan-jalan juga bisa bicara firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu kita bicarakan tidak pada waktu di gereja saja. Ya. Firman itu kita dengarkan bukan waktu di gereja saja. Firman itu kita ajarkan, kita sampaikan, bebas kita menyampaikannya, kita bicarakan dimanapun kita berada. Dan inilah yang harus kita bicarakan, kita ajarkan kepada anak-anak, ya, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, ya. Supaya apa? Di ayat yang kedua dikatakan supaya seumur hidupmu engkau dan cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan kepadamu, supaya apa? Supaya lanjut umurmu. Jadi rahasia panjang umur itu adalah orang yang melakukan perintah Tuhan, ya, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan itu pasti diberkati, diberikan panjang umur, sehat selalu. Nah, janji Tuhan juga ada di ayat yang ketiga, ya. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia. Jadi firman Tuhan itu harus kita dengarkan, kita lakukan dengan setia. Supaya apa? Baik keadaanmu. Artinya hidup ini bagaimana supaya baik keadaan kita. Ya, firman Tuhan harus memang kita dengarkan setiap hari, setiap saat. Hidup kita juga harus baik, hidup benar. Ikut Tuhan juga harus tetap setia. Dan supaya menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi apa yang Tuhan janjikan kepada nenek moyang bangsa Israel itu akan diteruskan kepada anak cucunya. Ya, janji Tuhan akan memberkati anak cucunya, bahkan menjadi banyak, ya, bertambah banyak jumlah keturunannya.
bahkan diberkati yang berlimpah-limpah, artinya tidak pernah kekurangan. Inilah janji Tuhan. Berarti kalau kita hidup di dalam Tuhan itu tidak pernah kekurangan. Ya. Orang yang mau mendengarkan firman itu pasti diberkati. Firman yang kita dengarkan ini, kita baca ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak itu menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang baik, anak yang diberkati, keluarga yang diberkati. Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Kita dengan cara kita datang kepada Tuhan, ya, bicarakan firman Tuhan. Nah, kalau kita berbicara firman Tuhan itu, Tuhan pun hadir. Tuhan pasti memberkati kita. Ini yang dikatakan bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Jadi bukti salah satu kita mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, harus kita bicarakan firman itu. Kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, menjadi supaya anak-anak kita itu menjadi generasi penerus bangsa yang diberkati, ya, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Apapun yang dikerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Inilah yang Tuhan kehendaki kepada bangsa Israel. Inilah yang dikehendaki Tuhan kepada setiap kita orang percaya. Artinya firman itu jangan didiamkan. Firman ini hidup. Firman ini hidup. Jadi setiap kita yang membaca firman Tuhan, setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, pasti hidup kita. Amin. Karena firman ini hidup. Setiap orang yang hidup dalam Tuhan pasti hidup, pasti diberkati. Karena di dalam Yesus ada kehidupan. Sebab dia adalah sumber kehidupan dan dia adalah kehidupan yang sesungguhnya. Maka firman ini kita harus bicarakan setiap waktu kita duduk bersama-sama. Ya, waktu makan juga boleh, waktu kita jalan-jalan. Nah, ini artinya firman itu jangan pernah lupa kita perkatakan. Sebagaimana kalau kita perhatikan di dalam Yosua, Tuhan, Yosua 1 ayat yang keberapa itu? Coba bisa kita buka ya. Yosua 1 ayat yang ke-6 dikatakan di sini ya. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, jadi rahasia keberhasilan Yosua untuk memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian, dia selalu merenungkan firman Tuhan, ya, siang dan malam. Karena firman ini adalah kebenaran sebagai petunjuk untuk memimpin kita, untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Kita tahu yang baik itu adalah sumbernya dari firman Tuhan. Maka kita jangan pernah lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Firman ini adalah berita bagi kaki kita, terang bagi jalan hidup kita. Jadi orang yang tinggal dalam Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan, dia akan mengalami suatu perjalanan hidup yang diberkati, berhasil. Artinya orang-orang percaya, anak-anak Tuhan tidak akan pernah kelaparan, tidak akan pernah kesulitan untuk mendapatkan sesuatu yang baik, karena Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai. Ya, nah inilah doa dan harapan kita supaya kita selalu membicarakan firman Tuhan dan kita harus ajarkan kepada anak-anak. Ya. Ya, oke. Kita berdoa untuk firman ini supaya kita tetap setia. Bapa, terima kasih, kembali kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami tetap berpegang teguh akan perintah-Mu, akan firman-Mu,
boleh kami renungkan dan kami harus ajarkan kepada anak-anak kami. Dan firman ini biarlah kami senantiasa membicarakannya dimanapun kami berada. Mungkin pada waktu makan, pada waktu istirahat, waktu duduk-duduk kami seperti ini Tuhan, kami boleh sama-sama. Biarlah Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu diberikan ketenangan, damai sejahtera, sukacita dan saudari. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang-orang yang mendengarkan firman-Mu, diberikan kekuatan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.